Pria itu menyamar sebagai pekerja konstruksi untuk memeriksa situs kerja. Begitu masuk, dia langsung melihat para pekerja makan makanan yang sangat sederhana. Sementara supervisor menikmati makan malam mewah. Pria itu merasa sangat tidak puas setelah melihatnya. Dia memutuskan untuk melaporkan ketidakadilan ini kepada supervisor. Namun, supervisor malah dengan dingin mengatakan bahwa untuk masuk ke situs mereka harus memakai helm keselamatan dan helm itu harus dibeli darinya. Setiap helm harganya 300 yuan. Pria itu mengambil helm dan langsung menyadari kualitasnya sangat buruk. Lalu dia menyentuhnya sedikit saja. Helm itu langsung rusak. Dia langsung mempertanyakan supervisor menyatakan bahwa helm seperti itu tidak layak untuk melindungi keselamatan pekerja. Namun, para pekerja di sekitarnya tidak ada yang berani berdiri untuk membela. Hal ini membuat supervisor semakin angkuh. Dia segera mengumumkan akan memecat pria itu. Saat pria itu hendak mengungkapkan identitas aslinya, manajer proyek tiba-tiba datang dan menampar supervisor. Kemudian berkata dengan tegas bahwa mereka yang datang ke sini bukan orang sembarangan. Kemudian dia bertanya pada pria itu apakah dia memiliki hubungan dengan pihak atasan. Mendengar pria itu tidak memiliki koneksi apapun, manajer langsung berubah sikap. Karena dia merasa pria tanpa koneksi berani mencampuri manajemen. Dia menganggap itu sangat tidak menghormati mereka. Kemudian manajer dengan puas berkata bahwa di situs ini dialah yang memiliki kekuasaan terbesar. Semua orang harus mengikuti peraturannya. Dia kemudian memanggil semua pekerja dan mengumumkan bahwa dia baru saja pergi ke kantor pusat perusahaan untuk mengambil gaji mereka. Namun setelah mereka mengambil gaji, mereka harus pergi ke supermarket yang dikelola istrinya untuk membeli teh seharga 2.000. Mendengar bahwa satu kotak teh bisa menghabiskan gaji sebulan, para pekerja merasa sangat tidak puas. Namun, supervisor memberitahu mereka, itu adalah peraturan di sini. Jika mereka bekerja di sini, mereka harus mematuhi peraturan itu. Pria itu tidak bisa menahan diri. Dia langsung berdiri untuk membela para pekerja. Dia dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah bentuk suap dan itu sangat tidak masuk akal. Namun, manajer sama sekali tidak merasa terpengaruh. Dia malah dengan senang hati mengancam pekerja. Memberita itu adalah sukarela. Tidak ada yang memaksa mereka. Para pekerja hanya bisa menahan amarah mereka. Pria itu melihat semua ini dengan marah. Dia langsung melawan mereka yang mengeksploitasi karyawan. Kata-kata itu membuat manajer sangat marah. Dia langsung memerintahkan supervisor untuk mengalahkan pria itu. Pria itu segera mengungkapkan bahwa ayahnya adalah ketua dewan. Ternyata ketua dewan sengaja mengirim pria itu ke situs konstruksi untuk merasakan kehidupan di lapangan. Dia tidak menyangka bahwa hari pertama di situs dia sudah menghadapi begitu banyak masalah. Pria itu berniat menyembunyikan identitasnya dan bekerja keras di situs ini. Namun dia justru mendapat pukulan dari supervisor. Akhirnya dia terpaksa mengungkapkan identitas aslinya. Dan ketika Manner mendengar bahwa pria itu adalah anak ketua dewan, dia langsung panik. Karena jika dia benar-benar membuat marah ketua dewan, dia akan dipecat. Namun supervisor di sampingnya sama sekali tidak peduli. Dia langsung mengatakan bahwa jika pria itu benar-benar anak ketua dewan, dia pasti tidak akan datang ke situs untuk bekerja keras. Saat mereka ragu-ragu, manajer menerima telepon.